Halo semua, dengan Stephen Golden di sini. Nah, seperti kita ketahui bersama, pemerintah kan akhir-akhir ini masif sekali tuh untuk mengadakan rapid test. Namun, di samping rapid test yang dilakukan pemerintah, ternyata ada rapid test yang bisa kita lakukan sendiri. Namanya rapid test mandiri. Nah, mungkin sebagian dari kalian ingin mengikuti rapid test mandiri itu. Tapi sebelum mengikutinya, alangkah lebih baik kalau kita mendengarkan share dari saya terlebih dahulu, karena kapan hari saya sempat mengikuti rapid test mandiri tersebut. Check this out. Nah, oke. Pertanyaannya, kenapa waktu itu saya mengikuti rapid test mandiri? Nah, waktu itu saya sempat mengalami gejala yang mungkin kita asosiasikan itu seperti gejalanya COVID. Waktu itu saya demam lumayan tinggi tuh, hampir 39 derajat Celcius atau bahkan lebih sih. Sama juga mengalami diare itu bisa lebih dari 5 kali sehari. Nah, karena takut, akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti rapid test di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya Pusat. Nah, pendaftarannya waktu itu saya lewat WhatsApp aja, terus pembayaran via transfer, terus saya dikasih jadwal 3 hari kemudian kalau tidak salah. Nah, selang waktu saya sebelum mengikuti rapid test itu, ternyata hari berikutnya itu saya sudah baikan. Jadi gejala-gejalanya itu sudah hilang semua sebenarnya. Cuman karena khawatir kan ya, kan bisa aja tuh saya jadi orang yang tanpa gejala gitu kan. Makanya saya tetap memutuskan untuk mengikuti rapid test mandiri ini. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana proses rapid test mandirinya itu? Nah, prosesnya setelah tadi saya mendaftar, nah besoknya itu dikasih jadwal untuk mengikuti rapid test mandiri secara drive-thru, ya kan? Nah, kita cukup datang aja ke rumah sakit tersebut pada waktu yang ditentukan. Terus setelah itu kita mengikuti rapid testnya, itu kita cukup berada di mobil atau di motor aja, tidak perlu turun. Petugas kesehatannya akan ngambil sampel darah kita, ya seperti di laboratorium klinik pada umumnya gitu ya. Itu dari kendaraan kita aja. Terus setelah itu, setelah selesai, kita langsung diperbolehkan buat pulang. Itu aja sih, jadi simple. Sementara hasilnya mereka bilang hasilnya akan dikirim via email. Nah, hasilnya jadi berapa lama? Waktu itu sih cepet ya, paling sekitar 2-3 jam itu email sudah dikirim ke tempat saya. Dan hasilnya seperti apa? Itu yang lumayan mengejutkan. Ternyata hasilnya reaktif. Kaget saya, kok bisa reaktif? Padahal saya yakin sekali gitu ya kalau nggak mungkin terkena COVID. Tapi setelah dipikir-pikir juga, wah ada kemungkinan. Memang beberapa hari sebelum saya mengalami gejala itu, saya memang banyak ke tempat-tempat umum gitu ya. Ya memang nggak sesuai anjuran pemerintah sih, tapi ya mau gimana lagi, karena kan tuntutan pekerjaan. Jadi ya saya harus ke tempat-tempat umum. Makanya saya ada kekhawatiran, wah ini jangan-jangan bisa positif nih. Tapi ya berdoa aja semoga hasil rapid testnya salah. Oke, setelah hasil rapid testnya itu keluar, beberapa saat kemudian tuh siangnya sih, mungkin 3-4 jam dari saya terima email, si dokter telepon saya. Terus beliaunya menjelaskan bahwa dari rapid test ini hasil saya yang reaktif itu imunoglobulin G, IgG sama IgM-nya itu positif. Jadi di emailnya juga dituliskan seperti itu. Dokternya juga menjelaskan hal yang sama. Kalau si rapid test ini kan memang yang dicek kan antibody ya. Nah, itu menunjukkan bahwa mungkin pada saat itu memang ada infeksi dari virus ataupun bakteri yang kita tidak tahu. Itu belum tentu COVID sih. Cuman ya itu, untuk anjuran dari dokter selanjutnya, saya tetap harus diminta untuk isolasi mandiri, terus jaga jarak dengan yang lain. Jadi kalau di rumah disarankan untuk pakai masker double segala macam, dan nggak keluar kamar seperti itu. Tapi tetap harus jaga kesehatan, makan, minum yang lengkap, olahraga, suplemen, vitamin harus dilengkapin semua.
Oke, terus cerita lain, setelah saya dapat hasilnya itu dan telepon dokter, waktu itu saya langsung ngomong ke orang tua, orang-orang rumah, udah langsung semua lakukan rapid test mandiri deh kalau gitu. Karena kan ada kemungkinan juga mereka bakalan terpapar kan, karena mungkin beberapa hari sebelumnya sempat kontak dengan saya atau gimana gitu kan, potensinya masih tetap ada gitu. Nah, makanya saya bilang ke orang tua untuk lakukan tes, dan puji Tuhannya ternyata hasilnya negatif. Jadi kalau yang negatif itu diminta untuk melakukan rapid test ulang beberapa hari kemudian ya, sekitar seminggu sampai 10 harian untuk memastikan apakah rapid testnya itu benar-benar negatif bebas dari COVID. Nah, sedangkan yang saya, karena hasil dari rapid testnya itu reaktif atau positif, saya diminta untuk mengkonfirmasi dengan cara mengikuti tes PCR swab istilahnya. Nah, tesnya itu juga dilakukan di rumah sakit yang sama dengan saya melakukan rapid test itu. Terus juga pendaftarannya juga bisa via online, sama lah seperti yang awal itu, semua ditanganin lewat situ semua gitu sih. Terus akhirnya saya langsung mendaftar hari itu juga dan dapat jadwal hari setelahnya untuk memastikan apakah benar-benar saya yang reaktif di rapid test itu juga memang benar-benar positif COVID. Nah, untuk cerita selengkapnya setelah hasil tes swab saya seperti apa, saya akan potong di video berikutnya karena supaya video ini nggak terlalu panjang ya. Nah, kalau misalnya Anda merasakan ada manfaat dari share saya ini, silahkan share ke teman-teman dan rekan-rekan Anda. Dan untuk mengetahui cerita selengkapnya bagaimana saya mengikuti tes yang rapid test tadi, Anda bisa langsung aja kunjungi websitenya InnoLife. Di blognya itu ada tulisan, alamat lengkapnya saya tuliskan di caption di bawah ini. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Terima kasih.